Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat kesempatan sehingga kita sempat hadir di tempat yang mulia ini di hari yang mulia, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul yaum tatlus syams yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Hari ini yang berbahagia. Oleh karena itu setiap muslim, maka mari kita senantiasa mensyukuri nikmat tersebut dengan senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari kita senantiasa bersalawat kepada beliau sebagai teladan kita, contoh kita, kecintaan kita kepadanya. Hadirin yang berbahagia, selaku khatib saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dan meninggalkan apa yang Allah larang. Wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi perintahkan kepada kalian maka laksanakan, dan apa yang Nabi larang maka tinggalkan. Hadirin yang berbahagia, ada dua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan nikmat tersebut merupakan nikmat yang besar yang dengannya umat ini menjadi umat yang mulia dan menjadi umat yang terdepan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memilih agama kita, yaitu agama Islam. Agama yang satu-satunya yang ada di sisinya, satu-satunya agama yang dia ridhoi. Allah SWT berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah agama Islam. Di ayat yang lain mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih agama selain Islam, maka tidak diterima daripada amalannya, dan di hari kiamat menjadi orang yang merugi. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala juga menyempurnakan dan menyempurnakan agama ini sehingga kemudian agama yang sempurna lengkap dalam aspek kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Pada hari ini kami sempurnakan bagi agama kalian, dan kami cukupkan nikmat atas kalian, dan kami ridho sebagai Islam agama kalian. Hadirin yang berbahagia, Islam adalah agama yang sangat demokratis, tidak memaksakan kepada siapa saja ingin memilihnya. Karena hadirin yang berbahagia, tentu hal tersebut memiliki konsekuensi. Oleh karena itu Allah berfirman, al-haqqu min rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kebenaran itu datang dari Tuhan kalian, maka siapa yang beriman maka silakan beriman, dan siapa yang tidak beriman silakan tidak beriman. Allah juga mengatakan, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam, karena sudah jelas mana yang benar dan mana yang salah. Hanya saja hadirin yang berbahagia, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada hambanya untuk memilih daripada agama tersebut, maka memiliki keyakinan masing-masing dan konsekuensi masing-masing. Masing-masing punya ending dalam kehidupan.
yakni bagi orang beriman Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga baginya, dan orang yang tidak beriman juga adalah disiapkan tentu siksaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai orang yang beriman. Meskipun mungkin dari awal kita beriman dan berislam karena orang tua kita Islam, namun hadirin yang berbahagia, itu sebuah karunia Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan kita untuk menjadi orang-orang yang beriman. Karena itu hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menggembirakan orang-orang yang beriman dengan surganya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 27, "Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi rizquna min qabl wa utu bihi mutasyabiha walahum fi azwajin mutahhara wa hum fi khalidun." Allah SWT berfirman, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman dengan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan setiap mereka mendapatkan rezeki, dan mereka mengatakan inilah yang pernah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dulu di dunia. Lalu setelah itu mereka kekal dalamnya, dan mereka diberikan daripada azwajum mutahhara, itu istri yang disucikan. Hadirin yang berbahagia, kita mungkin mengatakan mengapa Allah menggunakan wanita dan tidak menggunakan yang lain. Ternyata fakta kehidupan kita memang bahwa manusia paling gandrung dengan perempuan, dan tidak sedikit orang-orang kemudian jatuh kepada martabat yang lebih rendah karena perempuan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, jika kalian ingin mendapatkan perempuan yang baik, maka perempuan surga adalah perempuan terbaik. Dan orang-orang beriman akan mendapatkan dua wanita, wanita dunia yang akan dibuat oleh Allah SWT lebih cantik daripada bidadari. Oleh karena itu hadirin berbahagia, maka tentu kalau kemudian di dalam kehidupan kita terkadang kita memilih daripada kecantikan daripada iman, maka tentu ini menjadi nasihat bagi kita bahwa wanita siapa saja nanti akan kembali kepada Allah, akan menjadi wanita cantik. Walaupun mungkin sekarang adalah mungkin wanita hitam dan mungkin paling jelek, paling kecil, tapi dia beriman, maka di hari kiamat Allah akan menjadikannya sebagai wanita yang besar. Ya, dalam hadis disebutkan bahwa tinggi penghuni surga itu adalah 33 hasta atau sekitar 66 meter tingginya, dan bukan tinggi jangkau tapi tinggi yang baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam dengan tinggi tersebut, dengan umur yang antara 30 sampai 33 tahun, dan itu tidak berubah seterusnya sampai tidak ditentukan kapan. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu mari kita senantiasa kemudian bagaimana bisa meraih daripada surga tersebut beserta dengan kenikmatannya, dengan tentu memilih Islam sebagai agama kita. Hadirin yang berbahagia, nikmat yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai umat yang terakhir, namun menjadi umat yang mulia, umat yang terdepan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadits yang Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, nahnul akhirun wa nahnus sabiqun wa nahnul awwalun yaumal qiyamah. Kami adalah umat yang terakhir, kami adalah umat yang paling di depan, dan kami umat yang paling awal pada hari kiamat. Hadirin yang berbahagia, menjadi umat yang terakhir tentu saja kita tidak berkecil hati dengan umur yang singkat. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja, dan tetapi hadirin berbahagia, dia memiliki keutamaan ketimbang dengan umur-umur orang-orang terdahulu. Umur Adam alaihissalam, sebagaimana oleh Ibnu Jauzi menyebutkan bahwa umurnya Nabi Adam itu adalah 1220 tahun lebih. Demikian pula Nabi Nuh alaihissalam kemudian berdakwah selama 950 tahun. Berarti diperkirakan umur Nabi juga lebih 1000 tahun. Dan kaum Ad, dia nanti balik ketika umur 200 tahun. Umatnya Nabi SAW, kalau perempuan dikatakan baliknya itu adalah 13 tahun, laki-laki 17 tahun. Tanda-tanda balik adalah pertama, bagi laki-laki sudah mimpi, kemudian munculnya bulu kemaluan, dan sudah menikah, itu sudah balik. Apakah salah satu muncul, maka itu sudah balik namanya. Demikian pula misalnya perempuan sudah umurnya 13 tahun, kemudian sudah haid
dan yang lainnya, maka itu tanda-tanda dia sudah balik. Maka kewajiban syariat ada di atas. Oleh karena itu yang berbahagia, Nabi SAW menganjurkan kepada orang tua sejak dini untuk mengajar anaknya untuk sholat, mengajarkan anak untuk sholat, agar mereka nanti ketika masuk start balik sudah tidak meninggalkan sholat. Ya, Nabi kita mengatakan muru auladakum bis-shalah idza balagha sab'a sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika umur 7 tahun. Ya. Wa idza balagha asyrata sinin fadribu 'alaiha. Kalau sudah sampai 10 tahun dan belum sholat, maka pukul dia. Tentu pukulan yang mendidik, hadirin berbahagia. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW mengantisipasi daripada waktu di mana kita tidak sadar kita sudah balik. Oleh karena itu di umur 10 tahun maka anak sudah harus kemudian dijaga agar kemudian dia sholat, dan kita diperintahkan untuk bersabar untuk kemudian memerintahkan anak kita untuk sholat. Hadirin yang berbahagia, kemudian bahwa umatnya Nabi SAW, dan Nabi SAW adalah orang yang paling baik. Oleh karena itu Nabi SAW kemudian mendapatkan keutamaan bahwa beliau adalah orang yang paling pertama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita mengatakan ana awwalu min yafra ya bil babil jannah. Saya adalah orang yang paling pertama mengetuk pintu surga. Ya. Lalu setelah itu dalam yang dikatakan bahwa ketika kemudian ada orang yang masuk dan ingin masuk ke dalam surga dan mengetuk pintu, maka disebut yaqulul hazain, maka berkatalah hazin atau penjaga surga, man anta, siapa anda? Ya, maka Nabi kita aqul Muhammad, saya adalah Muhammad. Ya, maka penghuni surga mengatakan bika umirta, ya la abtali ahadin qablak. Dengan inilah saya diperintahkan untuk membuka pintu surga, dan aku tidak akan membuka pintu surga kecuali dengan anda. Oleh karena itu orang berbahagia juga disebutkan bahwa umatnya Nabi SAW adalah umat yang kemudian mereka pertama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang berbahagia, inilah semua nikmat yang perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan kepada kita keutamaan sehingga kemudian kita mendapatkan daripada berkah Allah Subhanahu wa taala. Aqul laka innahu ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, pada khutbah yang kedua ini kita mungkin bertanya mengapa umat Nabi SAW mendapatkan keutamaan pada hari kiamat, menjadi umat yang paling terakhir, lalu kemudian mendapatkan keutamaan masuk ke dalam surga yang pertama. Maka kita sebutkan dua alasan. Yang pertama, Nabi menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan saya taufik untuk kemudian memilih tempat ibadah dan waktu ibadah yang terbaik. Ketika orang lain memilih daripada hari Minggu, ada yang memilih hari Sabtu, orang Nasrani memilih daripada hari Ahad, orang Yahudi memilih daripada hari Sabtu. Lalu setelah itu saya memilih hari Jumat. Dan hari Jumat adalah hari yang terbaik, sehingga dengan demikian maka saya melebihi daripada umat yang lain. Oleh karena itu berbahagia, ya, kalau kita di Indonesia dengan menggunakan hari libur, ya, maka kita mengatakan hari libur itu adalah memang sudah ditujukan oleh orang-orang dahulu. Ya, kalau sekiranya orang Islam juga ngotot harus hari libur hari Jumat, maka di Indonesia 3 hari libur. Tapi alhamdulillah orang Islam sangat kemudian memahami hal tersebut, bahwa hidup kita bekerja bukan istirahat. Oleh karena itu berbahagia, maka hari Jumat adalah hari ibadah bagi kita. Oleh karena itu mari kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan waktu-waktu umat Islam terbaik. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Pada malam kemudian itu maka sama dengan setara
1000 bulan atau 83 tahun. Artinya kalau kita diberikan takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian umur kita 40 tahun dan mendapatkan Lailatul Qadar selama 40 kali, maka umur kita sama dengan 3.300 lebih. Sudah melebihi daripada umurnya daripada Nabi Adam alaihissalam. Demikian pula bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ibadah haji misalnya, dan kita sholat di Masjidil Haram. Satu kali sholat di Masjidil Haram sama dengan kalau kita 100.000 kali sholat di Masjid Sabilil Muhtadin. 100.000 kali baru sama satu kali sholat di Masjidil Haram. Oleh karena itu para ulama menyebutkan siapa yang sholat 5 kali sehari semalam di Masjidil Haram, maka sama dia sholat di Sabilil Muhtadin selama 55 tahun lamanya, tanpa alpah. Inilah yang menyebabkan umat ini menjadi terbaik, dan tentu amalan-amalannya dilipat gandakan, tidak sama dengan umat yang lain. Oleh karena itu bahagia, maka marilah kita bersyukur dengan nikmat tersebut. Oleh karena itu mari kita jaga agama kita ini dengan cara belajar, dan mari kita kemudian senantiasa bagaimana memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui tempat-tempat di mana kemudian ibadah tersebut dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala innaka Hamidul Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma harinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan sinatinaba. Rabbana dhalamna anfusana wa lan taghfir tarhamna lakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.